wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus dan pimpinan di PCM Karangpilang, PRM Kedurus dan PRA Kedurus, kemudian pengurus dan ketua yayasan Masjid Baitul Arqam, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita, dan kita gak pernah mampu tuh menghitung nikmat Allah. Dan bukti nikmat pagi ini, bukti nikmat ini di Baitul Arqam ini bukti nikmat. Kenapa? Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul ini di kitab besar beliau Sahih Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir di majelis. Untuk apa? Supaya dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Berarti ini nikmat. Dan orang yang hadir di majelis seperti ini itu adalah orang-orang pilihan. Kalau nggak pilihan, Allah nggak hadir di sini. Apalagi ini hari Ahad, paling enak itu siap-siap gowes atau tawaf di Taman Bungkul sama Syai di Raya Darmo. Wah, itu Syai di Raya Darmo, tawafnya di Taman Bungkul, cocok. Timbangan ini ngurungokno bangun samudra. Maka orang yang hadir di majelis itu benar-benar orang-orang pilihan. Maka Imam Muslim pun melanjutkan apa yang disampaikan Rasul, dibukukan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartahu." Dan apabila kalian sudah berada di taman surga, ambil bekal. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Rasul, apa itu taman surga? Qal, hilaquh dzikr. Halaqah, liqah, majlis majlis ta'lim, idza qur'al Qur'an wal hadith. Apabila di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman surga. Maka ambillah bekal. Dan Allah punya janji orang-orang yang melapangkan kakinya, melangkahkan kakinya ke majelis, melapangkan waktunya bermajelis. Allah punya janji yang luar biasa, diletakkan di surat 58, surat Mujadilah, di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Masya Allah. Wahai orang beriman, kalau diumumkan ada majelis dan engkau lapangkan waktumu untuk ke majelis, kata Allah apa?
Fafsahu fimasailah lakum, maka aku akan melapangkan semua urusan. Jadi orang yang berada di majelis ini siap-siap, semua urusannya dilapangkan Allah. Ini nikmat. Masih lagi ditambah oleh di ujung ayat ini, waladina utul ilma darajat, dan diangkat derajat dengan ilmu. Maka bersyukur kita yang dipilih. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abid dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasulullah, terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, nikmat ditambah lagi oleh Allah. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa kesalahan kita diampuni Allah. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan pada hambaku, fattabi'uni, ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW dalam cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, lihat nikmat ditambah Allah dengan yuhibbukumullah. Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, terutama urusan ibadah. Bulan lalu saya diundang salah satu masjid kuliah subuh. Saya sudah memulai seperti ini, ada yang datang terlambat. Masjidnya pintunya 3, pintu timur 1, pintu selatan 1, pintu utara 1. Saya sudah mulai seperti ini, ada yang datang 2 orang, 1 dari pintu selatan, 1 pintu utara. Mereka tidak berjamaah karena mungkin saya sudah memulai, mereka sendiri-sendiri, tapi kelihatan dengan lah kok dua-duanya ini 3 rakaat. Saya jadi tertarik. Begitu yang selatan selesai salam, saya tanya, mohon maaf, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Dijawab, saya lupa. Ini sudah 2 atau masih 1? Terus saya tambah, oh betul, itu dari Rasulullah. Kalau lupa, tambah dari Rasul. Utara selesai salam, saya tanya juga, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Saya capek. Saya kalau tidak capek biasanya 4, 5, atau 6. Ini melok sopo. Melok sopo model begini. Saya mau tegur lebih jauh, yang depan bilang, stop. Kenapa? Bocor halus. Lah nek bocor halus ya sudah, nggak usah diurus gitu kan. Ini kalau nggak bocor halus mau saya cuci, ngapain kok ditambah-tambah gitu. Aneh-aneh. Terus saya bilang, karena bocor halus, dosa banyak-banyak 2 aja ya. Mek ini dok, guya-guyo, ya pancen bocor halus ya. Nah saudara-saudaraku, maka kalau kita pengen dicintai Allah, kita pengen dosa diampuni, ikuti Rasulullah. Ya. Gak usah ngarang, gak usah melakukan aneh-aneh. Ya. Nah, semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW. Bisa nggak kita bersama beliau? Bisa? Bisa enggak? Bisa, ada ayatnya kok. Kalau ada ayatnya itu berarti bisa. Dan ayat ini diletakkan di surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengimani hari akhir. Berarti siapa yang mengharapkan rahmat Allah, mengimani? Contohnya Rasulullah. Coba angkat tangan.
Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Loh, semua mengharapkan. Coba angkat tangan yang tidak mengimani hari akhir. Loh, semua mengimani. Berarti ada ayatnya, berarti Rasul bisa dicontoh. Kalau ngomong, gak iso mbak, iku ngono setan dasiran kerudungan. Kalau yang ngomong yang laki, setan ada kopiahan. Bisa dicontoh, cuman iblis gak pernah mau kita bisa contoh Rasul. Sebab kalau kita mencontoh Rasul, pasti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tidak rela iblis, ya. Nah, saudara-saudara, semoga yang hadir semua ini dan segenap keluarga Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Sekarang tanggal berapa? Duh, ini tanggal songo, ini tanggal telu. 9 apa? Safar. Kalau Masehinya saya tidak hafal. Tanggal berapa? Masehinya. Saya sejak masuk Islam tidak hafal Masehi, yang hafal Hijriah. Benar. Dan kalender di rumah saya Hijriah. Yang Masehinya kecil-kecil. Jadi kalau ada saudara-saudara yang masih agama dengan agama saya yang lama, kalau lihat kalender saya bingung. Apa? Bingung tak? Gonku sing di, gonku sing cilik. Biasanya kan kita yang cilik-cilik, mereka yang besar. Nggak delok guys Surya Konto. Makanya ayam mulpit lopat luput ayo tanggalannya mbak pakai tanggalan Hijriah. Nah sudah seraku. Karena di Masehinya bulan Safar ini bersamaan, ya. Walaupun ada selisih sepekan lebih dengan bulan Agustus. Dan di mana bulan Agustus ini kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka bagaimana Rasul Muhammad SAW memberikan pembelajaran kepada para sahabat tentang berakhlak untuk urusan beragama yang berdampingan dengan bernegara dan berbangsa. Makanya kemarin ketika panitia minta saya tolong dihubungkan dengan 17 Agustus, maka saya ambilkan dari buku yang alhamdulillah saya sudah selesaikan ini. Ini karya Profesor Yunahar Ilyas LCMA. Beliau kebetulan juga tokoh Muhammadiyah, ya. Dan tidak usah khawatir yang menyampaikan juga punya NPM, ya. Saudara-saudaraku, maka di dalam bernegara kita harus punya akhlak. Karena Rasul itu bersabda gini, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya Rasul itu diberi tugas Allah itu untuk perbaikan akhlak. Maka Rasul mengajarkan akhlak itu dalam 6 sisi. Akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada diri pribadi, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada lingkungan dan masyarakat, dan yang keenam ini akhlak bernegara atau berbangsa. Itu sampai ditoto. Dan agama kita ini luar biasa mengatur itu semua. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang punya akhlak. Makanya sampai sahabat bertanya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, madinu? Rasul, agama itu apa sih? Rasul menjawab, husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Nah sehingga perlunya berbangsa dan bernegara ini pun kita juga memiliki akhlak dalam bernegara, berbangsa. Maka akhlak yang paling utama di dalam kita berbangsa dan bernegara itu diletakkan di surat Asy-Syura, surat ke-42, di ayat 37 dan 38. Di dalam surat 42 Asy-Syura ayat 37 dan 38, Rabbuna wa ta'ala memberikan kita pembelajaran cara bernegara. Waladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza maghadibuhum yaghfirun. Kemudian 38-nya, waladina tajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, apabila marah itu gampang memberi maaf, kemudian mendirikan sholat,
menerima, mematuhi seruan Allah, melaksanakan sholat, sedangkan urusan yang mereka diputuskan ini dengan musyawarah. Ini akhlak tertinggi di dalam bernegara. Kita harus mampu bermusyawarah. Gak boleh apa-apa diputuskan sendiri dalam hidup bernegara. Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah. Beliau itu pegang betul sabda Rasul, "Paman khairu yusabbibuhu bi yaumal hisab qabla yaumal hisab fi yaumal jam'i." Sebaik-baik kalian itu hisab diri, muhasabah, introspeksi. Umar khalifah itu semenjak dia jadi khalifah, muhasabahnya itu setiap malam sebelum tidur. Beliau pikirkan muhasabah. Ada nggak lisan saya ini yang bisa menyakiti kelompok, kaum? Sampai dipikirkan. Apakah kebijakan saya hari ini yang saya keluarkan ini tuh bisa mendolimi wargaku, rakyatku, mendolimi atau membuat susah orang-orang kecil? Itu dipikirkan. Jadi gak asal tabungan 3 bulan nganggur diblokir, tanah nganggur diblokir, tapi dipikirkan, musyawarah. Tabungan orang kecil yang tiap hari nabung nggak bisa keluar, nggak dikeluarkan kalau nanti anaknya masuk SMP atau masuk SMA atau ada keperluan, waya keperluan nggak iso, perlu diblokir. Ini dolim, nggak bisa begitu, harus dimuhasabahkan, dan itu semua terus dimusyawarahkan. Ini ajaran Islam dalam bernegara. Nomor 1 tuh musyawarah, makanya sampai dibuatkan ayatnya asywarah. Asywarah itu musyawarah gitu. Jadi bernegara diatur Allah dalam surat 42. Kita disuruh, jadi tidak sembarangan. Sakno duit gak akeh, cuma 8 juta karena nanti nyiapkan anaknya mau masuk SMP atau SMA atau ini, wayai bayar diblokir. Nah, dolim. Ya. Tapi rakyatnya nganggur banyak, no ya gak diblokir. Saya malah khawatir diblokir, sudah duda berapa tahun nih, mas aku diblokir sisa. Soalnya gak di bojo, nganggur mendak. Parah. Ini bukan pengumuman, ini rodok sambat, siapa tahu ada yang mau ditaruh kan. Nah, maka dalam ayat ini musyawarah itu adalah sifat yang harus dimiliki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nggak bisa dengan sendirinya. Sehingga ayat-ayat yang Allah turunkan, coba kita perhatikan bagaimana Rasul itu dalam bernegara. Diletakkan Allah di Ali Imran 159. Fabima rahmatin minnalahum walau kunta fadun ghalidul qalbi min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasafil amri. Loh, ini Rasulullah. Rasul itu lemah lembut dalam bersikap. Kalau Rasul kasar, berhati keras, nggak ada yang mau masuk Islam. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasafil amri. Tapi Rasul mau gampang memaafkan, gampang memohon ampunan, dan bisa bermusyawarah. Belum ada yang namanya piagam-piagam, dan belum ada yang namanya demokrasi. Rasul sudah duluan mengeluarkan piagam Madinah. Belum ada negara lain punya seperti itu. Rasulullah itu sudah punya piagam Madinah, mengatur bagaimana bermuamalah, bagaimana urusan ibadah sesuai dengan kaidah syar'i. Sudah ditata. Maka kenapa orang kafir tidak boleh masuk ke dalam tanah-tanah dan sudah ditata. Jadi nggak aneh-aneh seperti di negeri sana, negeri Konoha, taruh Wakanda. Agama dicampur adukan. Dulu presidennya siapa namanya? Mulyono kalau nggak salah, negeri Konoha. Nanti kalau hari Senin KB disuruh bareng-bareng ngopong piting, terus dicepno karo tutuk-tutuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Nanti kalau Rabu disuruh ke wihara. Nanti kalau Kamis suruh nyiapkan uang receh, kembang setaman, jajan sepasar, melok nang pura. Ya. Nanti kalau hari Ahad, Jumat boleh ikut
ke masjid yang lain. Nek Sabtu Minggu nyanyi-nyanyi, kayak aku biar nyanyi-nyanyi. Tidak benar semua. Karena semua itu ditata. Dan Islam menata bagaimana bernegara. Sampai-sampai urusan ibadah pun ditata. Sehingga dikeluarkannya 6 ayat di surat 109. Ini untuk juga kita supaya bernegara ini dengan enak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wala antum abiduna wala ana abidu lakum dinukum. Ini bernegara itu supaya agamanya tidak usah diurusi, biarkan. Itu toleransi. Lakum dinukum, bukan dicampur adukan. Toleransi itu toleransi antar umat, bukan toleransi agama. Apalagi sampai keluar pernyataan agama itu sama. Kalau agama itu sama, aku gak pindah, bro. Kenapa saya pindah? Ya karena tidak sama. Oh, dulu Tuhanku ada 3 rupa-rupa warnanya. Lah kita la ilaha illallah, di mana samanya? Saya dulu pakai gitar, nyanyi-nyanyi. Di sini dari takbiratul ihram sampai salam masih ada zakat, infak, sedekah, masih shaumi Ramadan dan shaumi sunnah. Mana samanya? Gak sama. Gitu. Wenai sama. Sama gak pindah. Gak sama. Nah ini, jadi semua kehidupan bernegara itu ketika kita dalam porsinya masing-masing itu justru yang indah, bukan mencampur adukkan. Maka musyawarah itu yang menjadi yang pertama. Kemudian ke lapangan musyawarah juga Allah letakkan wa inna arada tikam. Apabila keduanya itu sudah tercapai ini, maka apa? Disuruh musyawarah. Disinilah musyawarah ini harus menjadi satu penting. Gak boleh langsung mengambil keputusan, harus dimusyawarahkan. Ini cara akhlak bernegara. Nah, kemudian bagaimana cara bermusyawarah? Rasul Muhammad SAW memberikan contoh ketika menyampaikan sebuah pertimbangan. Beliau itu mencari pendapat. Jadi pendapat itu disatukan dulu, baru. Nah, cuman Allah ingatkan dalam bernegara ini, meskipun kita bukan negara Islam, tapi karena mayoritas itu Islam, itu pun tetap harus mengacu pada kaidah syar'i. Sehingga dalam surat An-Nisa di ayat 59, wa atiullaha wa atiu rasul wa uli amri minkum. Yang kata atiunya diletakkan di mana? Di Allah dan Rasul. Berarti ketaatan mutlak ada pada diri Allah dan Rasul. Sedangkan yang lainnya umarah itu tidak mutlak. Makna tidak mutlak apa? Ketika menyimpang dari kaidah syar'i, ketika menyimpang dari akidah, itu tidak harus dipatuhi. Namun juga ada beberapa regulasi yang kita nggak bisa menolak. Contoh riba ini nggak bisa ditolak. Kenapa? Saya pribadi masih kena riba karena saya pakai e-tol. Tahu e-tol, Pak? Kemana uang saya? Oh, e-tol itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris e-tol. Nah, saya itu cuma nemplek-nemplekin doang. Duit entek. Kalau habis, saya store, saya isi. Uangnya kemana? Dipakai moneter dunia. Yahudi yang punya gawe. Nah, kalau saya nggak pakai itu, diundang jam 6.15 di mana? Kedurus, mungkin saya datangnya nanti jam 9. Karena rumah saya di Manyar Gresik. Kalau nggak lewat tol, itu lewat Kaliana. Itu sejam biro tekan ini. Saya harus berangkat jam 3 pagi. Jadi ada beberapa yang saya nggak bisa menghindarkan sebagai seorang warga negara. Kalau ini lain lagi hukumnya. Kalau hukum yang segini kita punya akhlak tersendiri, bahwa kita tuh menolak fitnah ini. Tapi lihat sabda Rasul, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih
Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang pemimpin itu bertanggung jawab kepada semua yang dipimpinnya. Jadi kalau kita dipaksa pakai itu, kalau tidak ada BPJS, tidak bisa ini, tidak bisa itu saya dosa sama pemimpin. Nah, kita harus punya sikap. Jadi orang Islam itu tidak hanya gampang bid'ah, togut, tidak usah ikut, tidak ada dalam Quran dan hadis, tidak usah ikut. Juga bukan begitu Islam itu. Islam itu luar biasa dalam toleransinya. Contoh nih, perempatan Kedurus atau pertigaan Liung, ada apa di sana? Traffic light. Coba cari di hadis rawahu siapa, nomor berapa, tentang lampu merah, lampu hijau. Cari Quran ayatnya, ada enggak? Terus gini, gak usah diikuti. Terjang abang, insya Allah melebu ambulan. Maka memaknai dalam berbangsa dan bernegara, ketika sebuah regulasi ini untuk kemaslahatan kebaikan, Islam masih bisa menerima. Walaupun pada dasarnya di luar hukum Allah dan Rasulnya, dalam Islam secara akidah disebut taghut. Namun bukan berarti kita menolak mentah. Itu loh indahnya Islam. Bener, Islamnya gak indah, aku gak pindah. Jadi luar biasa agama kita dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat itu terjaga. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir farkin jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir itu menghormati tetangganya. Kita hidup tuh makhluk sosial, punya tetangga. Jadi kita beriman pada Allah, hormati tetangga kita, sekalipun berbeda dengan kita. Malah kadang podo-podo agamanya aja, kaosnya beda, nggak apa-apa, kita bisa. Tinggal lana amaluna walakum amalukum. Ya sudahlah, amalan memang mesti berbeda. Jangankan sekarang, di masa Rasul sudah ada perbedaan. Masa kalau orang Islam hidup bernegara ngurusi hal perbedaan itu aja rugi. Dari dulu sampai sekarang ngurusi cuma masalah kol-kolah kubro, sama masalah kunut sama ndak kunut. Coba, ndak maju kita. Nih saya beritahu sesungguhnya tentang kunut. Rasul Muhammad SAW itu beliau itu berkunut dari subuh sampai isya. Kalau mau nyetor Rasul ya mestinya dari subuh sampai isya. Kemudian turun surat Ali Imran mulai ayat 128 sampai 130 Rasul berhenti kunut. Maka yang kunut seperti Rasul sebelum Ali Imran, yang tidak kunut setelah Ali Imran turun. Dan ini dilakukan Rasulullah. Ada yang tanya di masjid, "Ustaz, tolong dijawab jujur." Kan gak enak pertanyaan dijawab jujur. Lalu mana yang diterima, mana yang enggak? Tolong dijawab jujur. Yang kunut atau yang enggak kunut? Ya saya harus jawab jujur. Ya mohon maaf kalau saya enggak diterima lagi di sini, enggak masalah. Tapi saya sudah menyampaikan kebenaran. Demi Allah, yang enggak diterima Allah itu yang enggak sholat subuh. Kalau coba kita hidup berdampingan, melihat sabda Rasul soal sholat, innama ju'ilat imam liyutama bih, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innama ju'ilat imam liyutama bih, fa idza kabara fakabir, fa idza qara'a fa'ansit, ida imam qalu maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Wa idza tatminu malaikati sama ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jelas banget. Imam itu panutan makmum. Kalau dia sudah takbir, segera kamu takbir. Ketika dia baca Quran, diam dengarkan. Ketika dia membacakan maghdubi alaihim, jawablah amin yuhibbukumullah. Maka apa yang kau minta dikabulkan Allah. Wa tatminu aminu malaikati sama ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat yang ikut hadir di alam, maka
dosa dan kesalahanmu diampuni. Jadi kalau imamnya kunut, kalau antum tidak mau misalnya gini tidak apa-apa, ikut pun tidak apa-apa, kan sudah ju'ilat imam timu. Ini tamabi. Daripada menang terus mikir, kok enake masak apa ya, rawon, apa kepala apa soto, malah tidak kusuk. Kalau dapat imam yang tidak kunut, yang biasa kunut juga tidak usah ngomel. Kadang kunut, tidak usah. Anda sudah niat salat bermakmum, sudah ikuti imam. Ini, dan ini diatur semua oleh Islam, termasuk dalam bernegara. Sifat dalam bermusyawarah yang harus ditegakkan adalah lemah lembut. Maka dalam bermusyawarah itu lemah lembut, gak ngamuk-ngamukan kayak di Dewan Kehormatan Negeri Konoha sampai bengok-bengok, tetet, instruksi pimpinan. Sebab akal itu kata Rasul adalah mata. Akal itu mata. Sedangkan mata itu mampu gak melihat di tempat gelap? Saya tanya, di tempat gelap gulita mata bisa melihat enggak? Tidak bisa, harus pakai cahaya. Nah, akal itu mata, cahayanya Quran dan As-Sunnah. Artinya ketika kita berdebat, ketika kita boleh menggunakan akal karena harus dipakai akal ini, tapi tidak boleh menyimpang dari kaidah syar'i. Harus sesuai dalam, kalaupun ada perbedaan dikembalikan pada Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pemaaf. Dalam bermusyawarah harus mau bisa memaafkan. Karena mungkin dalam permusyawaratan itu ada sesuatu yang bisa menyinggung pihak lain. Mungkin saja dalam bermusyawarah itu ada perbedaan pendapat. Mungkin juga bisa masuk ke dalam hati, kadang menyakitkan. Itu pun harus mau memaafkan dan mau minta maaf kalau selesai. Kita itu kan kadang lisan ini bahaya. Lisan ini lebih tajam dari sebuah pisau atau pedang. Makanya kalau ngomong hati-hati. Kalau ada temennya nanti 17-an nyanyi, ya sudah biarin. Ojo suaramu enak, tapi namanya gak nyanyi. Terus gak usah. Lah kok si cili nyaut, iku ojo nyanyi, ngomong aja pales, utama nemen. Tidak usah, sudah jaga baik-baik lisan ini. Nanti akan ada pesta rakyat, ada pesta ini nyanyi, sudah. Yang ketiga, mau memohonkan ampunan. Lihat tadi Rasulullah, fabima rahmatin minallintalahu, lemah lembut. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasalfil amri. Beliau mau memaafkan, beliau mau untuk memohonkan ampunan, memberikan maaf ini serta memintakan ampunan. Yang kedua, akhlak di dalam bernegara. Allah minta kita untuk menegakkan keadilan. Maka istilah adil dalam bahasa Arabnya, keadilan ini, maka setiap warga negara dalam hal seperti menerima gaji, tunjangan, rewards, bonus, THR, gaji ke-13, apapun semua itu Allah minta semua dengan sistem yang adil. Ini cara berakhlak beragama. Maka keadilan ini begitu sangat pentingnya di dalam Islam ini. Dalam surat An-Nisa, surat keempat di ayat yang ke-11, Rabbuna wa ta'ala berfirman dengan tegas di sini, cukup panjang ini, ya. Yusihukumullahu fi aulidikum lidzakari mislu hadzal asyain wa in kunna nisha wa fuqatatin walahuna. Panjang sekali, saya langsung ke terjemahnya. Allah mensyariatkan, mewajibkan untuk apa? Adil. Ini urusan waris, urusan waris. Nah, apa yang terjadi? Negara ikut serta kadang membuat aturan sendiri. Betul nggak? Terjadi nggak? Terjadi nggak di negeri Konoha? Sudah ada petunjuknya dari Allah. Udah jelas. Bisa berubah karena sistem waris negara. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita yang terbaik, urusan negara selesai, di belakang itu kita bersama keluarga mengembalikan kaidah syar'i. Saya ulang. Negara ini kan sekarang untuk aneh-aneh ya. Negara Konoha, Indonesia enggak beda maksudnya. Soal waris itu kan ditetapkan Allah di An-Nisa 11 sampai 12. Kita ikuti itu. Tapi negara kan berbeda. Ya sudahlah. Dalam hukum negara kita jalankan. Selepas itu kita bertemu kembali bersama keluarga. Kita ikuti ketetapan Allah. Mestinya begitu. Gak akan ada pertengkaran. Karena iblis ini,
Kalau sudah namanya urusan waris, masuknya gampang. Itu pintu kiri keluarga. Jadi fitnah gitu. Iblis kan gitu. Dibuat iri satu keluarga dengan yang lain karena urusan waris. Kalau sudah Allah tetapkan laki-laki lebih banyak dari wanita, ya sudah. Surat 7 ayat 29. Maka Allah minta kita untuk adil. Begitu juga dalam surat Al-Hadid surat 53, wa ma arsalaka rasulana bil baiti wa anzalna ma'akum. Sesungguhnya kami mengutus Rasul ini untuk membawa bukti yang nyata. Supaya apa? Wala idan nasu bil qisti, supaya bersikap adil. Bil qisti wa ta'dil. Kita tuh harus adil. Maka berakhlak untuk berbangsa dan bernegara, kita harus menegakkan keadilan. Ya. Dan itu sesuai makom. Ya, keadilan itu ada makom-makomnya. Ya, kalau makomnya ini, makom itu derajat yang diberikan Allah, kedudukan. Ya harus disesuaikan, harus adil. Tidak boleh semena-mena. Ya, yang kuat menindas yang lemah, itu nggak boleh. Allah membenci hal seperti itu. Maka berlaku adil dalam kebajikan, termasuk dengan kerabat, termasuk dengan semuanya. Sehingga keadilan hukum ini harus ditegakkan, baik pada keluarga, orang-orang yang dicintai. Maka disinilah ketika dalam sampai, kalaupun beda, ya sudah berbeda, tapi tetap harus berlaku adil. Karena terkadang beberapa regulasi yang keluar itu bisa menyakiti yang lain. Islam minta kita supaya adil. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dalam bernegara juga tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang mungkar, ya harus kita berteriak, harus menyampaikan. Karena kita ini adalah umat khusus. Kuntum khairu ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa nahi mungkar. Kita itu dibedakan. Surat 3:110. Kamu itu umat yang terbaik, yang menyeru hal yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Jadi kalau ada begitu nggak boleh diam, harus disampaikan. Ini bernegara dan berbangsa, punya akhlak. Ketika wah ini tidak cocok, ini kemungkaran, disampaikan. Apakah boleh digibah? Apakah boleh digibahkan? Boleh, karena urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau tidak ada urusan amar ma'ruf kan jangan digibahkan loh. Dosa besar. Maka gibah itu bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Jadi jangan menggibah dan jangan jadi anggota DGI. Tahu? Dewan Gibah Indonesia. Jangan sampai jadi anggota begitu. Jadi tapi kalau ada yang nggak beres harus disampaikan. Nggak boleh dibiarkan. Harus sampaikan, karena kita ini punya tugas. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat 3 ayat 104. Hendaklah di antara kamu ada yang tadi 104. Maka kita dalam berbangsa dan bernegara ini Allah minta kita untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat, ada pengaturan tentang hubungan antara yang dipimpin dan pemimpin. Juga gak boleh semena-mena. Ada aturan dalam memimpin dan dipimpin. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 257, diajari sama Allah ke Rasulullah, ke para sahabat, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat ulaika ashabunarhum fiha khalidun. Allah itu penolong orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, penolongnya setan. Maka mereka akan itu yang menjadi neraka. Jadi dan pemimpin-pemimpinnya togut, sedangkan kita nggak boleh mengikuti togut. Nabi itu Allah bilang, karena agama kita itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi wa may bitogut wa yu'min billahi faqad istamsaka
Kita tidak memaksakan, tapi kita tidak boleh mengikuti. Sehingga ambil tengah, supaya kita nanti mampu ketika menjadi pemimpin itu, ataupun yang dipimpin, kita bisa menyadari. Tidak boleh kita semena-mena, karena Islam itu tidak dipaksakan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitawgut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa lan fisa malaha walau samiul alim, ayat 255-nya, 256-nya. Jadi Islam tidak memaksakan. Maka kalau kamu ikuti tauhid, ya sudah, silakan. Tapi kamu akan selamat kalau kamu ikuti tali agama Allah yang benar. Sehingga ketika kita menjadi pejabat atau kita menjadi orang dipimpin, kita pun juga tetap harus adil dalam bersikap. Masa sekarang salam itu udah disiji rombongan. Apa ya? Ono shalom itu punya saya biyen, yang ada 3 rupa-rupa warnanya. Terus digandeng lagi dengan apa? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya itu apa? Semoga kemuliaan terpujikan pada Buddha. Padahal Allah ajarkan alhamdulillahirabbil, maka segala puji itu hanya pada Allah. Seru sekalian. Nah kok iki melok Buddha barang. Coba, tidak dipikirkan itu. Tidak boleh. Bernegara tidak bisa begitu. Harus tetap mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, harus tetap dijalankan. Yang terakhirnya apa tadi? Habis namo budaya, salam. Ome bareng melok, Pak Dene gak melok wabe, nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, kalau dia Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu. Kalau dia seorang pemimpin dalam kantornya misalnya itu, dia tidak mau salam, serang dia bilang kan shalom. Karena jawab alaika. Loh, ini hadis ini. Kalau ada yang ngasih salam kepadamu dan kamu tahu dia bukan orang yang beriman, jawablah wa alaika PPN di hadis ini. Sahih. Jadi kalau misalnya tidak apa-apa, malah kita boleh itu, misalnya pemimpin satu instansi non muslim dia tidak mau pakai assalamualaikum, tidak apa-apa, Islam kan tidak memaksa. Terus dia pakai shalom, 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 waalaikum, ngono sing Islam, PPN dewi. Terus dia pidato, kita dengarkan. Karena pidatonya untuk urusan bangsa dan negara. Salamnya terserah deh. Masa dia ngejak ume pamane budie bulie om padene, pas biarkan. Waalaikum. Mestinya begitu. Maka disinilah sehingga Islam pun juga memberikan kriteria dalam kepemimpinan. Maka pemimpin itu yang ditaati mutlak hanya Allah dan Rasul. Di surat An-Nisa 59, sedangkan ketaatan yang cukup taat manakala tidak menyimpang dari kaidah syar'i, tidak menyimpang dari akidah, itu bisa kita ikuti. Ini renungan kita pas seperti yang diminta, disuruh 45 menit. Saya tadi mulai ngomong, saya ini pas itu 45 menit. Memang tak toto supaya pas. Atau siang 15 menit katanya diskusi atau ada pertanyaan. Saya cuma minta 2 penanya laki-laki dan ikhwan, yang 2 akhwat. 1 laki-laki lagi, 1 2. 1 2 ini ya nanti dapat Al-Qur'an. Dapat Al-Qur'an ya. Dapat Al-Qur'an dari hamba Allah. Yang perempuan siapa? Yang mau nanya? Yang akhwat? Tidak ada. Ini. Loh itu ikhwan sudah 1 2. Dari yang putri, ibu-ibu, umi, ukti, nggak ada yang nanya. Nggak ada. Nggak usah malu, Bu. Nggak ada yang nanya. 1 lagi? Cuman 1. Oh, ada 2. Oh baik. Jadi nanti Qur'annya yang 2 lagi untuk yang putri. Silakan.